kabar? Wah, busuk sekali kayaknya ya. Oke, biar lebih semangat, gimana kalau saat Bapak tanya, apa kabar semuanya? Semua menjawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, bisa ya? Oke, Bapak mulai, 1, 2, 3. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Nah, karena semua sudah kelihatan semangat nih, maka hari ini akan Bapak mulai pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks narasi. Nah, anak-anak sekalian, apakah kalian ada yang tahu apa itu pengertian dari teks narasi? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada yang tahu, maka perhatikan yang Bapak tulis di papan tulis ya. Oke, kita lanjut di papan tulis ya. Nah, jadi teks narasi adalah karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian yang disusun secara kronologi sesuai dengan urutannya. Teks narasi biasanya bisa terjadi di kejadian yang nyata atau secara fakta, dan teks narasi ini juga bisa merupakan teks yang dalam bentuk hayalan. Nah, setelah kita masuk ke pengertian teks narasi, maka selanjutnya kita akan masuk apa struktur dari teks narasi. Selanjutnya akan Bapak jelaskan di papan tulis kembali. Nah, jadi anak-anak, inilah struktur dari teks narasi. Teks narasi memiliki 4 struktur. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi biasanya berisi tokoh, penokohan, latar tempat, latar waktu, latar cerita, dan sebagainya. Biasanya orientasi ini dia terdapat pada awal paragraf dan merupakan sebuah pengenalan dalam sebuah teks. Kemudian yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi biasanya dalam teks narasi berisi paragraf yang menceritakan konflik yang semakin lama semakin rumit dan akan mencapai klimaks atau puncaknya. Jadi waktu saat dalam teks narasi itu menceritakan sebuah kejadian, pada saat komplikasi ini, paragraf yang berisi komplikasi ini biasanya menceritakan hal yang akan dibahas dan konflik-konflik yang terjadi pada peristiwa yang dibahas pada teks narasi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu resolusi. Nah, sebelumnya tadi kan ada komplikasi, yaitu sebuah konflik yang makin lama makin rumit atau puncak dari cerita. Jadi resolusi ini ada untuk sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan sebuah konflik yang terjadi dalam teks narasi ataupun jalan keluar dari sebuah konflik. Kemudian setelah resolusi ada yang keempat yaitu namanya koda. Koda ini adalah bagian bentuk atau bagian akhir dari sebuah cerita dalam teks narasi. Oke, mungkin demikian struktur dari teks narasi. Bisa kita ulang ya. Struktur teks narasi ada 4, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Nah, cara biar cepat memahaminya, kita ringkas saja ya. Orientasi merupakan pengenalan, komplikasi merupakan sebuah konflik, resolusi merupakan jalan keluar dari konflik, dan koda merupakan sebuah penutup. Oke, karena sudah Bapak jelaskan struktur teks narasi, selanjutnya Bapak akan coba nih berikan sebuah contoh. Bapak akan coba tuliskan sebuah contoh sehingga nanti kalian semua akan identifikasi manakah bagian orientasi, komplikasi, resolusi atau koda dari teks yang akan Bapak tuliskan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke teks contoh ya. Nah, jadi dari 4 contoh yang Bapak berikan tersebut, maka Bapak akan mencoba mengetes kalian nih
untuk mengidentifikasi dari keempat contoh tersebut manakah yang termasuk dari orientasi, komunikasi, resolusi, dan kode. Oke, Bapak tunjuk ya. Siap-siap. Yang pertama yaitu Rizky. Coba Rizky. Untuk bagian orientasi dari keempat contoh ini, manakah yang disebut dengan bagian orientasi? Ya, yang mana? Coba tengok dulu. Biasanya tuh orientasi dia berisi toko, tempat cerita, latar belakang, latar tempat gitu. Nah, kira-kira di depan ini mana coba yang ada latar tempatnya? Ya, yang mana? Ya, pertama, ya benar. Joko yang dikenal dengan nama Jokpin. Ini merupakan pria kelahiran 11 Mei 1962 di Sukabumi, Jawa Barat. Nah, itu merupakan bagian dari orientasi karena berisi tokoh, yaitu tokoh Jokpin, latar tempat atau latar waktu, latar cerita ini yaitu dia lahir di 11 Mei 1962 di Sukabumi, Jawa Barat. Oke, selanjutnya itu bagian komunikasi, yaitu paragraf yang menceritakan konflik yang semakin lama semakin rumit atau puncak cerita. Jadi intinya ya, komunikasi itu konflik. Nah, Bapak tunjuk ya, coba si Habibi ya, Habibi. Gimana Habibi? Yang bagian komunikasi? Ya, komunikasi ya, bagian 2. Iya, benar sekali. Jadi komunikasi itu merupakan sebuah konflik. Nah, di sini Jokpin semasa kecilnya menjalani hidup yang tidak mudah. Dia terkena tipes dan sampai berbulan-bulan dia terkena tipes. Jadi itulah konfliknya. Dia mengalami sebuah masalah, yaitu terkena tipes. Yang ketiga, resolusi. Resolusi ini biasanya itu jalan keluar dari yang si Jokpin tadi kan udah terkena tipes nih. Nah, jadi mana nih setelah dia terkena tipes, kira-kira apa sih yang dilakukan Jokpin setelah itu sebagai jalan keluarnya? Nah, coba saya Bapak tunjuk si siapa ya? Sinta. Oke, Sinta. Mana di antara ini tadi kan ada 2 di antara ini poin 3 sama 4. Yang mana? Ya, yang keempat. Ini sengaja Bapak balik biar nggak berurutan sesuai ini. Yaitu memasuki dunia perkuliahan, Jokpin mulai mengubah cara berpikir dan tindakan yang dilakukan. Salah satu upayanya adalah mencoba bersosialisasi. Nah, jadi setelah dia sakit, dia mencoba bersosialisasi setelah memasuki dunia perkuliahan. Oke, yang keempat yaitu koda. Tentu saja koda adalah bagian ketiga. Poin ketiga yaitu Jokpin saat ini dikenal sebagai salah satu sastrawan yang cukup produktif. Banyak karyanya yang dikembangkan ke musik dan ke iklan. Oke, mungkin sekian pembelajaran kita hari ini tentang teks narasi serta struktur dan contohnya. Untuk selanjutnya akan kita sambung di minggu depan. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.